Haleluya. Puji Tuhan, selamat pagi dan salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur pagi hari ini kita boleh bertemu kembali, berjumpa kembali dalam satu keadaan yang baik, keadaan yang sehat dan diberkati Tuhan. Nah, itu sebabnya pagi yang baik ini sebelum kita beraktivitas, mari kita menyediakan hati dan diri kita bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, pagi yang baik ini kami sungguh bersyukur, kami berterima kasih kepada Engkau Tuhan, karena sungguh Engkau Allah, Engkau Bapa, Engkau Gembala kami yang baik, yang masih memperkenankan kami boleh ada sebagaimana kami ada. Pagi yang baik ini kami mau mendengarkan firman-Mu, berkati kami semua. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, pagi hari ini tema firman Tuhan yang ingin saya sampaikan kepada kita sekalian yaitu peran Roh Kudus. Sekali lagi, tema firman Tuhan peran Roh Kudus. Di dalam Yohanes pasal 16 ayat 13, demikian firman Tuhan. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Puji Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, dari kebenaran firman Allah ini kita akan sama-sama belajar betapa peran Roh Kudus di dalam setiap kehidupan orang percaya. Nah, yang pertama yang kita perhatikan bersama-sama yaitu Roh Kudus akan memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Nah, artinya bahwa sebagai orang-orang percaya kita harus menyadari bahwa Roh Kudus punya peranan yang sangat penting di dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya, menjalani hari-hari kehidupan yang Tuhan masih percayakan di dalam hidup ini. Di dalam dunia ini ada banyak hal yang ditawarkan kepada kita, yang kadangkala membuat kita dapat salah di dalam mengambil satu sikap. Ada banyak hal yang dapat saja membingungkan kita, ada banyak hal yang dapat saja membuat kita tersesat. Tapi kita bersyukur Roh Kudus diberikan kepada kita sebagai roh kebenaran untuk apa? Untuk memimpin seluruh kehidupan kita, membawa kehidupan kita kepada seluruh kebenaran. Nah, sebagai orang-orang percaya, Roh Kudus akan apa? Membawa kita. Roh Kudus akan membimbing kita. Roh Kudus yang akan memandu kita. Roh Kudus seperti guide. Yang akan apa? Yang akan menyertai kita, membawa kita untuk apa? Kita mengenal kebenaran. Roh Kudus yang akan membawa kita memahami kebenaran. Bahkan hidup di dalam kebenaran. Tanpa Roh Kudus di dalam hidup kita, kita akan salah di dalam langkah demi langkah hidup ini. Kita bisa menyimpang. Kita bisa mengikuti apa? Keinginan-keinginan daging kita. Tetapi kita patut bersyukur pagi hari ini lewat firman Tuhan bahwa Roh Kudus yang akan membawa kita, memimpin kita, memandu kita, menuntun kita sehingga apa? Kita terus dibawa untuk apa? Mengenal kebenaran, memahami kebenaran, dan hidup di dalam kebenaran. Yang kedua, peranan Roh Kudus yang dapat kita pelajari lewat kebenaran firman Tuhan yaitu yang kedua, Roh Kudus akan memberitahukan kepada kita hal-hal yang akan datang. Nah, hal ini memberikan pemahaman bagi kita bahwa ada rahasia-rahasia yang akan disampaikan oleh Roh Kudus kepada kita. Ada rahasia-rahasia yang akan dinyatakan Roh Kudus kepada setiap kita. Kita harus menyadari bahwa langkah demi langkah hidup kita ini penuh dengan apa? Penuh dengan sesuatu yang misteri. Tidak ada satupun kita yang bisa mengerti dan memahami apa yang akan terjadi di depan.
apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Tetapi lewat firman Tuhan pagi hari ini kita belajar bahwa Roh Kudus akan memberitahukan hal-hal yang akan datang. Rahasia-rahasia yang akan terjadi di depan akan diberitakan oleh Roh Kudus kepada saudara dan saya. Nah, itu sebabnya apa? Kita perlu hidup di dalam pimpinan Roh Kudus. Kita perlu hidup di dalam tuntunan Roh Kudus. Kita perlu hidup di dalam apa? Bimbingan Roh Kudus. Karena dengan kita hidup di dalam tuntunan, di dalam bimbingan, di dalam apa? Roh Kudus memandu saudara dan saya, maka apa? Dia akan memberitakan hal-hal yang menjadi rahasia di masa yang akan datang. Akan disampaikan kepada saudara dan saya. Firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal yang kedua ayat yang ke-9. Di sana dengan jelas dikatakan, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Jadi kalau kita hidup di dalam kebenaran, maka apa? Kita menjadi orang-orang yang mengasihi Allah. Sehingga hal-hal yang menjadi rahasia Tuhan itu akan diberitahukan kepada saudara dan saya, akan dinyatakan kepada saudara dan saya. Itu sebabnya sebagai orang-orang percaya di hari-hari ini, mari kita mau belajar sebagai anak-anak Tuhan. Kita perlu sekali Roh Kudus di dalam setiap kehidupan kita, karena dengan Roh Kuduslah yang akan membawa kehidupan kita. Kita hidup di dalam seluruh kebenaran, dan Dia akan menyatakan hal-hal yang menjadi rahasia di masa yang akan datang, akan disampaikan kepada saudara dan saya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Firman Allah sudah kami dengar. Biarlah firman itu jadi rema, jadi berkat, jadi kekuatan di dalam hidup kami. Kami serahkan seluruh hidup kami sepanjang hari ini. Biarlah Roh Kudus menuntun, membimbing setiap kehidupan kami, supaya kami hidup di dalam seluruh kebenaran. Terpujilah nama Tuhan. Kami serahkan semua dalam tangan Tuhan, melangkah bersama dengan Engkau Tuhan di hari baru ini. Mengucap syukur dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.